aku happy banget. Aku happy banget ada Mas Rezanya hari ini. Hai semua teman-teman 3 generasi semuanya. Hai, anyway, congratulations on your acting in Layangan Putus ya. It's super keren banget dan bikin kayak ibu-ibu tuh kayak ibu-ibu di sini jadi galau terus terang gara-gara nonton itu. Nah, ini aku mau kenalin Amira adalah salah satu associate dari 3 generasi. Amira adalah psikolog dewasa. Nah, halo, Mas. kenapa aku come out with the topic today is dealing with regret, karena ya related to layangan putus sih sebenarnya. So because there are so many things yang kita bisa relate dari layangan putus itu kayak oh ini regret ini kayak banyak banget gitu. Gimana Mira? Yes. Oke, jadi memang banyak contohnya banget sih ya kalau kita nonton Layangan Putus ini gitu, baik dari Mas Arisnya gitu ya, atau dari Kinannya mungkin, atau dari Lydia, atau Mas juga Aris loh. Maaf ya Mas, nanti akan interchangeable aja Mas Reza sama Mas Aris manggilnya. Gitu, jadi memang contoh yang pas banget juga ya Bu ya, banyak contoh-contohnya. Jadi semoga teman-teman di sini bisa lebih paham juga apa sih regret yang mungkin kita rasain juga sering banget ya sehari-hari gitu. You as a person, seorang Reza Rahadian pernah nggak sih punya regret apa sih yang terbesar yang pernah dialami? Oke, regret terbesar yang pernah dialami ya. Saya sebagai, as an actor, as a human being, ya. Yes. It's very hard for me untuk mengingat tentang regret sih sebenarnya gitu, karena saya orang yang merasa bahwa apapun yang sudah terjadi di masa lalu gitu, dan apapun kesalahan ataupun kekurangan atau keputusan yang salah yang diambil yang kemudian biasanya menimbulkan penyesalan itu, I let go things already gitu in the past. Learn the best from it gitu ya. Mungkin saya bisa ngomong ini di usia sekarang ya. I think ketika saya berumur 20 sekian, things are ya maksudnya different gitu. Semuanya berbeda gitu. Tapi sekarang saya bisa bilang it's very hard for me untuk menjawab regret saya gitu, karena sebenarnya apapun yang saya jalani, apapun yang saya pilih dalam pekerjaan, dalam kehidupan itu tidak memang saya rasanya tidak bisa memberikan satu penyesalan apapun sih selain menjalaninya sebaik mungkin, karena saya percaya manusia itu evolve bukan yearly tapi daily sebenarnya. Dia evolve day to day. Tiap hari akan selalu memberikan pengalaman hidup yang berbeda, mengalami perasaan yang berbeda-beda, dan saya senang sekali untuk selalu bisa berada dalam dinamika itu. Apalagi sebagai aktor, itu buat saya medium yang paling tepat untuk menyalurkan segala jenis perasaan yang ada gitu. So I have a very good place untuk mengeluarkan ataupun menyerap apapun yang ada di sekeliling sih. So regrets, I don't think, maybe I have not today gitu ya. Saya agak sulit sebenarnya menjawab regretsnya apa ya gitu. Mira, itu normal nggak sih kayak nggak kepikir gitu regrets apa sih gitu? Nah tadi aku ini tentunya hal yang bagus banget ya, dan ini berkaitan juga sama yang akan kita bahas ya. Jadi gimana dealing with regret gitu. Nah kalau dari Mas Reza di sini, aku rasa sangat baik gitu ya, coping dengan segala keputusan apapun yang udah pernah dibuat gitu kan ya. Maybe sometimes we're disappointed or we're sad about it. Tapi buat Mas Reza, the coping that you chose adalah ya udah I let go gitu, dan saya menjalani segala dinamika itu dan menyalurkannya juga di pekerjaan saya gitu. So I guess that's why makanya gak ada regretnya mungkin gimana-gimana banget ya, karena tadi copingnya ketika menghadapi kekecewaan, menghadapi wah salah nih kayaknya kemarin gitu ya, kayak oh kayaknya nih seharusnya bisa diubah deh, oh ya udah oke, next I'll do better gitu. So I guess mungkin cara coping yang seperti itu ya jadinya yang alhamdulillahnya gitu ya, mungkin gak ada regret yang terlalu besar atau gimana gitu sih sepertinya ya. Once aku melakukan sebuah kesalahan, aku juga cepat sekali menyadari untuk tidak terlalu lama dan tidak malu dalam tanda kutip, atau tidak gengsi lah gitu bahasanya, untuk langsung meminta maaf gitu secara sadar gitu.
mungkin saya adalah orang yang ingin lebih bukan lebih buru-buru tapi lebih cepat, kalau bisa jangan kehilangan momentum untuk say sorry gitu, or not to delay to say sorry gitu. Yang bisa di-delay mungkin respon terhadap sebuah kemarahan. Terkait respon, oke deh, memang kalau lagi ada emosi tertentu misalnya marah atau tadi ya kecewa gitu ya, ngerespon marah-marahnya itu yang ditunda dulu. Tapi justru kalau di sini kan Mas Reza tadi saying sorry-nya, do corrective actions-nya kan itu yang sebenarnya dikedepankan. Corrective Gitu itu yang action, I like that term. corrective Corrective. actions yang actually itu bisa muncul gitu ya, kita ini kayaknya keliru nih, ini salah gitu ya. Ya tadi dengan munculnya berbagai emosi-emosi tadi mungkin gak enak ya, kayak mungkin nyesal atau marah, disappointed. It tells us that mungkin keputusan ini nggak tepat ya. Tadi gue kayaknya salah nih bentang ibu pernah gitu ya, atau bentang teman atau rekan kerja. Tapi di sini Mas Reza yang bagus banget adalah ya udah gue say sorry dulu deh gitu ya. Nah dan di sini sebenarnya ada berbagai proses juga kayaknya yang dilalui, nanti correct me if I'm wrong ya Mas ya. Karena ada memang tentu ada regulasi emosi juga dulu di situ gitu ya, kayak we acknowledge our feelings dulu, nggak enak ya gitu ya, kayak gue tadi marah nih sama nyokap misalnya sama teman gitu ya, we alleviate itu dengan oke deh, ini nggak enak tapi apa yang bisa gue lakukan ya udah deh, biar gue nggak kehilangan momentum, gue minta maaf dulu deh pokoknya. Itu that's your kind of way of coping gitu sih yang tadi saya lihat. Nah, tapi tadi menarik sih gimana kayak si Mas Reza bilang sih, kalau misalnya mungkin nggak ya, aku nggak bisa ingat kapan terakhir dia dealing with regret, karena dia too busy with ya udah gue sibuk, gue acting apa segala, dan sometimes kalau misalnya dia ada punya perasaan apa, dia dikeluarin by acting gitu ya nggak sih, benar nggak tadi? Iya. Itu apakah itu kayak jadi pelarian kah? Apakah do you really have to like deal with it? Jangan lari karena nanti masalah itu masih ada, atau mesti gimana? Ya. Nah, kalau aku emang nggak pernah kepingin lari sebenarnya, karena menurutku dari usia 13 tahun kami berdua, saya dan ibu saya tuh sebagai dua orang yang hidup bersama dengan segala dinamika naik turunnya kehidupan gitu. Memang ibu saya tuh orang yang tangguh sih menurut saya, dia tangguh dan kuat gitu. Jadi dia tuh hampir nggak pernah mau yang namanya pasrah begitu aja, lari dari masalah yang ada dan mencoba mencari kebenaran lain gitu. Once you're wrong, period. Itu kalau ibu saya gitu, kamu harus berani mengakui kesalahan, buat salah. Kedua, kalau ada masalah cari solusinya gitu. Jadi terdengar sangat klise, tapi itu buat saya sangat bermanfaat. Jadi apapun yang saya lakukan, kenapa tadi saya susah mengatakan regrets, karena ketika ada masalah saya tuh nggak pernah lari dari masalah itu gitu. Saya selalu berusaha menghadapi itu dengan cara-cara yang solutif. Berkaitan juga dengan mungkin not per se you're feeling regret terhadap satu keputusan, tapi kalau misalnya ini tadi aku membawa ke contoh ya Mas ya biar mungkin teman-teman bisa lebih tergambar juga. Misalnya kayak tadi Mas Reza sudah terbiasa untuk ada 2 job nih sekaligus, tapi that's not me, I need to choose gitu ya. Jadi ketika milih A, tentu kan B nggak dipilih gitu ya. Nah buat kita mungkin gitu itu bisa muncul di kemudian hari ya, kayak ya atau gitu gue milih B aja misalnya, mungkin ada pernah kayak gitu ya. Titik beratnya di sini adalah nggak linger di situ ya kalau Mas Reza. Nah mungkin kalau ya mungkin me atau kita teman-teman di sini ada yang kayak suka linger on that feeling of regret gitu ya. Jadi kayak emosi negatif yang muncul kayak kalau gitu kalau gue pilih B kayaknya akan lebih baik deh. Nah itu makanya tuh regret seperti itu gitu. Tapi kalau buat Mas Reza tadi ya udah yang penting pilih aja, mau hasilnya nggak enak atau ada mungkin nyesalnya gitu ya nggak apa-apa juga. I think that's with regret, we live with the imperfect solutions atau decisions sebenarnya sih. Itu tuh yang diajarin banget sama regret ke kita sebenarnya ya. Itu aku setuju banget sih. Maksudnya aku nggak tahu, to be honest aku nggak tahu istilah itu dalam ruang psikologi gitu ya. Karena aku tidak terlalu mempelajari itu juga. Tapi memang ketika ada sebuah kejadian atau hal yang tadi disebutkan sebagai sebuah regret bentuknya gitu, memang aku tuh orang yang ketika ada keputusan, misalnya nih katakanlah keputusan ini salah, faktanya ternyata misalnya
pilihan dari A dan B, ternyata bener kan, yang B lebih jalan daripada yang A. Tapi lo udah lanjut pilih A, Iya. dan sekarang lo melihat B yang berjalan baik gitu. Buat aku cepat sekali untuk bilang ke diri aku sendiri bahwa you know what, it's okay. Setidaknya aku tahu bahwa ketika mengambil keputusan itu, aku mengambil keputusan itu atas kesadaranku sendiri, tidak atas pressure dari siapa-siapa, tidak dipaksa, tidak ditekan. Jadi cenderung kayak I'm a very easy person untuk bisa accept. Sense of acceptance-ku kayaknya menurutku ya cukup tinggi sih dalam hal itu gitu, kayak ya udah gitu, it's okay gitu. Atau misalnya ada pekerjaan yang aku pingin banget dapat gitu misalnya, atau ada sesuatu yang aku ingin banget tapi ternyata nggak dapat, ya udah, aku bisa sesimpel well it's just not meant to be buat aku aja gitu, mungkin ada hal lain nanti, jadi ya udah nggak apa-apa gitu, it's okay. So you're not going to like drown with the whole disappointment and everything gitu. Maksudnya nggak bakal kayak berlarut-larut kecewa lalala gitu. Hampir aku bisa bilang enggak, kecuali ini berhubungan dengan keluarga. Tidak tenang justru ketika segala sesuatunya tuh terlalu baik-baik aja. Nah itu mungkin agak anehannya gitu ya dari sisi aku juga gitu. When things are too smooth, terlalu oke semuanya, aku malah ada kecenderungan gelisah gitu, kayak ini something is wrong gitu. Padahal menurut kacamata orang lain kan semuanya baik-baik aja. Tapi me as a person, I feel like kayaknya semuanya kayak terlalu baik-baik aja, terlalu lurus-lurus aja gitu ya. Is it okay gitu atau apa aja? Aku malah gelisah. Easy like overthinking gitu nggak sih Mira kalau kayak gitu? Kayak Lumayan. aku juga sering kayak gitu. Sometimes, Sometimes ya kan? lumayan. Ya. Overthinking Ya. ketika situasi baik-baik aja gitu ya Mas. Baik-baik aja. Iya, Iya. kayak baik-baik aja kayak. Ketika situasinya semuanya Iya. baik-baik aja, kepikiran tuh malah jadi Iya. ini baik-baik aja beneran atau ini ada apa ini kok semuanya kayaknya terlalu baik-baik aja gitu. It's just too smooth aja gitu, kayak there must be something wrong Yeah. at the end gitu. Maksudnya bukan at the end tapi kayak Yeah. a little teeny tiny bit is too perfect gitu. Ini overthinking nggak sih Mira kalau kayak gitu? Nah tadi memang kita perlu telaah dulu sih ya, Bubu dan Mas Reza, yang membuat jadinya khawatir atau kayak ini kayaknya too perfect deh gitu kan, jadinya apa yang mungkin pertama kali muncul di pikirannya Mas Reza gitu ketika things are perfectly fine. There's something wrong gitu. Yang pertama kali ada di pikiranku, there must be something is wrong. Jadi ada something wrong atau ada sesuatu yang aku lupa atau apa, jadinya kayak orang yang cautious terus gitu loh. Iya. Jadi justru Wah, senang sekali bisa berbicara tentang ini. Kita Jadi korek-korek sepertinya- kamu ini. iya Mas nggak apa-apa. Nggak Jadi, apa-apa I dengan think- senang hati. I think it's because tadi ya terbiasa dengan pola yang problem solving ini, ada masalah ini gitu ya, aku perlu menghadapinya, terus ada ini, ada decision dan lain sebagainya. Jadi kayaknya ketika situasinya itu berbeda, semua baik-baik aja, kayaknya justru over anticipationnya ya. Jadi saya sangat mengantisipasi apa nih over tiba-tiba anticipation, ya, right? jump scare kayak nih masalah misalnya gitu ya. Jadinya kayak ada apa nih yang perlu aku antisipasi, aku persiapkan gitu supaya kalau ada masalah tuh aku bisa mengatasinya, because that's what I need to do since I was a child misalnya. Apa seperti itu gitu kali? Iya. Iya, agree. Iya, itu sih lebih ke situ sih. Ya itu tadi karena tanggung jawab yang menurutku cukup besar dari usia yang masih bisa dibilang sangat muda. Jadinya itu mendorong aku untuk selalu aware dan anticipated tentang semua hal. Kalau ada sesuatu yang terlalu baik, kemungkinan buruk harus aku persiapkan nih. What would happen? Skenario B-nya apa nih kalau tiba-tiba ada kemungkinan ini terjadi dan lain-lain gitu. Things like that sih sebenarnya. Tapi berarti that means that he cannot live in the mindfulness dong. Berarti kayak dia nggak bisa menikmati hidup day to day-nya dong. Ya nggak sih Mira? Kalau kayak gitu ya nggak sih, kayak you worried all the time. You're worried all the time and you're always have, bukan negative thinking sih, tapi kayak you're living in kayak jadi hidupnya jadi nggak tenang. Iya nggak sih? Berjaga terus gitu ya. Jadi berjaga terus kayak ya. siaga satu, ada apa nih. Betul. Berarti emang
you cannot really enjoy life, you cannot really nikmatin apa yang you cannot really live in the moment. Iya nggak sih, Mir? Ya, menurut aku yang dalam hidup yang aku percaya sekarang, yang paling mahal itu bukanlah sukses, bukanlah harta yang bergelimang, tapi yang paling mahal adalah ketika seseorang bisa punya waktu bebas untuk dia menentukan mau ngapain aja, bersantai, spend waktu sama keluarga, sama sahabat, itu yang mahal. Actually ini memang proses kan ya, karena ya kalau kita lihat, jadi bahas Mas Reza, gak apa-apa ya Mas? Maksudnya dinamikanya kita jadi paham banget, misalnya jadi cukup paham gitu. Ini baru ngobrol beberapa menit jadi cukup paham memang dengan upbringingnya gitu kan ya, perlu membuat berbagai keputusan ya kan, selalu prepare, antisipasi gitu ya. Nah jadi tumbuhlah menjadi ya Mas Reza yang oke, ya udah gue perlu antisipasi juga, apalagi tambah dewasa gitu kan, kayaknya tanggung jawab juga makin banyak gitu. Nah tapi aku rasa hal itu yang disadari sama Mas Reza, that's the first step gitu ya, untuk tadi mencapai atau sampai di saat ini yang I think I need to slow down a bit gitu ya. Everything's fine, dan ketika itu fine ya nggak apa-apa gitu ya sebenarnya. Gitu. Yeah. Tadi aku teringat yang Mas Reza sampaikan di awal juga gitu ya, bahwa mungkin selain dengan si yang mindfulness itu tadi, misalnya kita ketika tadi jump scare misalnya gitu, benar-benar ada masalah yang gue nggak antisipasi, terus gue kayak gimana nih caranya misalnya gitu ya, kayak maybe I belum bisa membuat decision tentang itu, atau kayaknya jadi mungkin membuat decision yang kurang pas. I guess your first way of thinking yang tadi, ya udah let go, it's okay kalau gue nggak bisa selalu anticipate things gitu. What do you think about it? If you try to apply it? That's how I deal. Dari aku try to live happy aja sekarang, dinikmatin aja, jadi jangan worry. Misalnya iya. Jadi jangan worry terus. That's right. Dinikmatin aja, whatever it is, dinikmatin aja. Karena kalau enggak, it's just nggak enak kan, you live in a, being worried all the time gitu. Kasian aja. Aku dengernya kasian, kayak kasian ya nggak sih, Mir? Kasian aja. Berempati gitu ya, bubu kita sampai gitu, have to go through the kind of stuff gitu. But I guess menjadi pelajaran coping yang bagus banget sih Mas Reza, kayak wah aku udah denger ya, kalau bisa aku checklist oke gitu kan. Iya bagus sih ya. Nice. The way you move on, kayak gampang aja, kayak langsung kayak problem solution gitu loh, jadi nggak lama bapernya gitu. Itu kayak thumbs up sih gitu. So thank you juga, banget Mas. ya, it's like getting to know you banget today, kayak happy banget aku. Thank you banget ya, sehat-sehat pokoknya, harus happy, oke? Terima kasih. Harus happy ya. Thank you. Sehat-sehat, bye. Thank you so much.